Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Epi Santina Deak dengan NIM J04142 dengan kelas besar B, Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah audit mengenai analisis materialitas pada laporan keuangan consolidation PT Telkom Indonesia Tbk untuk periode 31 Desember 2024. Dalam presentasi ini saya ingin menjawab 4 poin utama mengenai penentuan ambang batas materialitas, alokasi akun, serta tindakan auditor terhadap penentuan salah saji. Mari kita bahas. Pada pertanyaan yang pertama, gunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ambang batas materialitas awal berdasarkan laba bersih, aset lancar, liabilitas jangka pendek, serta total aset. Nah, nyatakan materialitas baik dalam persentase dari setiap basis maupun dalam nilai nominal uang. Nah, jawaban saya berdasarkan laporan posisi keuangan PT Telkom Indonesia Tbk per 31 Desember 2024, penentuan awal menggunakan pertimbangan profesional dilakukan dengan menentukan ambang batas pada beberapa basis kunci, yaitu aset lancar sebesar 63,80 miliar, ditetapkan materialitasnya itu sebesar 5%. Nah, senilai 3,154 miliar. Pada liabilitas jangka pendek sebesar 76,767 miliar, ditetapkan 50%. 3,838 miliar dan pada total aset sebesar 69,675 miliar ditetapkan 1% senilai 2,996,75 miliar. Dan pada laba bersih menggunakan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebagai proksi. Nah, sebesar 109,596 miliar ditetapkan 5% senilai 5,479,8 miliar. Nah, penentuan angka ini sangat krusial atau sangat sulit. Nah, fase perencanaan audit karena menjadi standar bagi auditor untuk menilai apakah jumlah salah saji yang ditemukan nantinya cukup signifikan, apa cukup mempengaruhi keputusan ekonomi dalam penggunaan laporan keuangan pada PT Telkom. Nah, lanjut saja. Untuk pertanyaan yang kedua, asumsikan bahwa materialitas audit keseluruhan ditetapkan sebesar 7% dari laba operasi sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya, asumsikan bahwa setiap akun dalam laporan keuangan mungkin disalah sajikan 7% dan setiap salah saji tersebut kelebihan nilai atau per statement laba, alokasikan materialitas tersebut ke seluruh laporan keuangan. Nah, jawabannya adalah jika materialitas audit ditetapkan sebesar 7% dengan asumsi setiap akun berpotensi mengalami overstatement sebesar 7%, maka alokasi material pada akun-akun spesifik dalam laporan keuangan PT Telkom tahun 2024 adalah sebesar 2,373,35 miliar rupiah untuk akun kas, dan untuk setara kas 7% dari 33,905 miliar sebesar 12,603,662 miliar rupiah. Untuk akun aset tetap yang merupakan komponen terbesar itu 7% dari 180,566 miliar sebesar 1,029 miliar. Untuk piutang pihak ketiga 7% dari 14,710 miliar dan 292,76 miliar untuk liabilitas sewa jangka panjang. 7% dari 18,468 miliar. Strategi alokasi ini mencerminkan prinsip bahwa akun dengan saldo yang lebih besar diberikan porsi materialitas yang lebih besar juga untuk memprioritaskan prosedur pengujian pada setiap aset dan kewajiban yang memiliki dampak paling masif terhadap integritas angka laba operasi perusahaan secara consolidation. Untuk pertanyaan ketiga, asumsikan bahwa Anda mengalokasikan 80% dari pertimbangan materialitas awal Anda berdasarkan laba operasi sebelum pajak ke piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Akun neraca ini lainnya dianggap memiliki resiko dan risiko pengendalian yang rendah, katanya. Bagaimana alokasi materialitas ini mempengaruhi prosedur pengumpulan bukti Anda? Nah, keputusan untuk mengalokasikan 80% dari materialitas awal keseluruhan berfokus pada piutang usaha yaitu 12,193 miliar dan persediaan 1,96 miliar dan utang usahanya itu 15,336 miliar akan secara drastis mengubah prosedur pengumpulan bukti menjadi lebih intensif dan mendalam pada ketiga area tersebut karena ambang batas toleransi kesalahan yang diberikan menjadi sedikit. Auditor akan memperluas ukuran sampel untuk pengujian, melakukan konfirmasi eksternal yang lebih luas kepada pelanggan dan pemasok yang ada. Nah, melakukan konfirmasi eksternal yang lebih luas kepada pelanggan dan pemasok serta memperketat observasi fisik yang risikonya pengendaliannya itu rendah, auditor akan lebih mengandalkan prosedur
praktis atau pengujian pengendalian yang lebih terbatas yang fokusnya tidak proporsional. Pastikan bahwa auditor memperoleh keyakinan memadai pada area yang paling rentan terhadap kesalahan, guys. Jadi, meskipun hal tersebut menentukan alokasi sumber daya manusia dan waktu yang lebih besar pada siklus perdagangan pada Telkom tersebut. Nah, untuk pertanyaan keempat, menyelesaikan audit Anda menentukan bahwa penilaian materialitas awal Anda untuk aset lancar liabilitas jangka pendek dan total aset telah terpenuhi, lakukan penyesuaian untuk mengoreksi salah satu tersebut. Jika manajemen melakukan koreksi tersebut, auditor wajib mengevaluasi kembali apakah prosedur audit yang dilakukan sudah cukup luas untuk mendeteksi semua salah sajian untuk memastikan, guys. Nih, apabila nih upaya tersebut tetap salah, nih angka tetap salah, tetap tidak sesuai, tetap ada terjadinya kecurigaan, tetap berada di atas materialitas, auditor secara profesional harus memodifikasi opini dalam laporan audit dari wajar tanpa pengecualian menjadi opini wajar dengan pengecualian, atau bahkan opini tidak wajar yang dijadikan opini oleh auditor karena laporan keuangan tersebut dianggap mengandung informasi yang menyesatkan atau terjadi kecurangan bagi investor terkait probabilitas perusahaan yang sebenarnya. Begitu, guys. Nah, demikian presentasi saya mengenai analisis materialitas pada PT Telkom Indonesia Tbk. Semoga penjelasan ini dapat memenuhi kriteria tugas mata kuliah audit, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Epi Susanti Nadiak pamit undur diri. See you.